Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fauzia Fania dengan NIM 21040450143 dari kelas BKC. Nah, saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa faktor-faktor keberhasilan dalam konseling dan apa itu empati dan aspek-aspek di dalam empati. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas pada kali ini yakni faktor keberhasilan dalam konseling. Nah, faktor keberhasilan dalam konseling ini memiliki banyak faktor. Namun, ada 3 faktor utama yang menentukan keberhasilannya. Yang pertama itu ada faktor klien. Yang kedua, ada faktor konselor. Yang ketiga, faktor metode dan teknik yang digunakan dalam proses konseling. Nah, tentunya perlu ditanyakan apakah klien dapat leluasa mengekspresikan perasaannya dan dipikirkan dalam ruangan konselor. Apakah ruang konselor ini nyaman atau tidak? Nah, faktor yang pertama itu ada faktor klien. Nah, hal-hal yang mengangkat dalam faktor klien ini ada beberapa, yakni yang pertama ada keterbukaan klien. Yang kedua, pemahaman klien tentang dirinya. Yang ketiga, pemahaman klien tentang masalahnya. Yang keempat, keinginan dan motivasi klien untuk berubah. Dan yang kelima, komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang diberikan dan dilaksanakan. Nah, yang pertama itu keterbukaan klien. Nah, keterbukaan klien kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Nah, adanya informasi dan data yang diberikan dari klien ke konselor ini membantu menetapkan diagnosa dan terapi yang tepat. Nah, yang kedua itu ada pemahaman klien tentang dirinya. Nah, pemahaman klien tentang dirinya adalah sangat penting. Klien harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan serta kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya. Banyak klien yang melihat dirinya dari sisi negatif saja, namun tidak melihat apa yang menjadi hal-hal positif yang ada dalam dirinya. Pandangan tersebut merupakan proses yang menjadikan klien ini kurang percaya diri. 3 itu kurangnya kesadaran klien bahwa ia sedang mempunyai masalah. Nah, hal ini banyak dijumpai oleh siswa SMP atau SMK. Klien yang bersangkutan merasa bahwa dirinya itu tidak mempunyai masalah, tetapi siswa ini memiliki masalah. Contoh masalahnya itu seperti siswa ini tidak berprestasi sama sekali, siswa nyaris tinggal kelas, siswa ini kemungkinan tidak lulus, atau siswa ini merokok di kelas dan sering bolos. Nah, sebagian siswa pada contoh tersebut tidaklah menyadari bahwa mereka bermasalah. Mereka melakukannya dengan tenang-tenang hati dan tidak risau tentang perilaku yang demikian. Yang selanjutnya itu keinginan motivasi klien untuk berubah. Nah, di sini artinya berubah jadi tidak tertib menjadi tertib. Contohnya orang yang suka bolos menjadi siswa yang rajin untuk datang ke sekolah. Oleh sebab itu, adanya motivasi klien untuk berubah ini dapat menunjang keberhasilan dalam konseling. Klien bertanggung jawab dan melaksanakan aspek-aspek yang telah disepakati oleh konselor. Misalnya, konselor di sini sebagai monitor atau yang bertanggung jawab dan membimbing serta mengevaluasi konseli dalam melaksanakan terapi, dan konseli di sini harus melaksanakan terapi secara bertanggung jawab karena telah menyatakan kesepakatan dengan konselor. Nah, aspek yang kedua itu dari keberhasilan konseling adalah faktor konselor. Nah, figur konselor ini sangat berperan penting sebagai penentu keberhasilan dalam konseling. Nah, keberhasilan konseling bersumber dari pihak konselor, antara lain kompetensi konselor, pandangan klien tentang keahlian konselor, kepercayaan klien pada konselor, dan daya tarik klien terhadap konselor. Nah,
Hal-hal ini tentunya berperan penting dalam proses konseling, di mana yang pertama itu kompetensi konselor. Dalam kompetensi konselor ini tentunya klien harus memiliki kompetensi atau bisa dibilang pendidikan khusus untuk melakukan konseling. Guru biasa tentunya tidak bisa melakukan konseling secara menggunakan teknik dan metode tertentu. Yang kedua itu ada pandangan klien tentang keahlian konselor. Nah, ini juga berperan penting dalam melakukan konseling. Tentunya klien berpandangan bahwa konselor ini patut untuk dipercaya ataupun teknik yang digunakan ini bisa berhasil. Selanjutnya itu kepercayaan klien pada konselor. Artinya seberapa besar. Yang selanjutnya itu ada kepercayaan klien pada konselor. Artinya seberapa besar kepercayaan klien terhadap konselor, karena di sini klien akan menceritakan apa saja masalahnya dan di situ dilihat bagaimana sampai manakah kepercayaan klien ini terhadap konselor. Nah, yang terakhir itu ada daya tarik terhadap konselor. Daya tarik dalam konselor ini adalah adanya ketertarikan klien dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Contohnya jika konselor ini tidak konsel ini tidak tertarik pada konselor, tentunya ia akan canggung atau tidak akan menceritakan masalahnya sepenuhnya. Nah, ini dari keempat poin ini menjadi poin penting dalam faktor konselor. Contoh lain itu pada aspek-aspek daya tarik klien. Pada saat konselor berinteraksi, apakah itu menyenangkan atau rileks dan humor. Dalam faktor klien ini terdapat aspek-aspek daya tarik untuk klien. Yang pertama itu interaksi. Nah, kriteria interaksi di sini yaitu seperti menyenangkan, rileks, dan rumor. Artinya di sini konselor tidak tegang atau tidak menakut-nakuti kliennya. Yang kedua itu berbicara. Kriterianya itu seperti menyenangkan, tidak menyakiti hati, dan sopan. Ini menjadi daya tarik bagi klien karena saat konselor berbicara dan hal yang dibicarakan itu menyenangkan, pasti akan membawa daya tarik tersendiri bagi klien dalam menceritakan masalahnya. Yang kedua itu ada perhatian dan penghargaan. Kriterianya seperti menatap mata klien, menganggukkan kepala, badan condong ke depan, dan spontan atau merespon dengan kata-kata lain. Nah, yang keempat itu ada empati dan simpati. Memberikan simpati dan empati secara verbal melalui ekspresi wajah dan perasaan. Yang selanjutnya itu pakaian. Nah, pakaian dari konselor ini yang menarik daya tarik klien adalah rapi dan sopan. Pakaian resmi atau kasual sesuai dengan budaya. Pilih mana yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi klien. Faktor yang terakhir itu adalah metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, metode atau pendekatan yang digunakan ini tergantung masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, apa yang dihadapi klien, apa masalah yang diceritakan itu akan diberikan metode atau pendekatan yang dilakukan oleh konselor. Nah, di sini klien harus mengikuti terapi-terapi atau pendekatan tersebut secara di sini klien harus mengikuti pendekatan atau terapi tersebut dengan serius karena ini menyangkut keberhasilan dalam proses konseling. Ini ketiga faktor yang saya sebutkan tadi. Ada faktor lain seperti ruangan atau tempat dalam melakukan konseling. Ini pun berpengaruh karena
dalam ruangan atau tempat yang dilakukan, apakah klien ini bisa mengekspresikan perasaannya dan bisa berbicara dengan nyaman saat proses konseling. Selanjutnya materi yang akan saya bahas itu adalah empati. Nah, empati di sini tentunya kita tidak asing lagi dengan kata tersebut, apalagi dalam proses konseling. Nah, empati di sini tujuannya agar komunikasi ini berjalan dengan baik dengan orang. Dalam proses konseling, empati ini sangat penting karena empati ini dapat membangun hubungan baik antara klien dari awal pertemuan. Nah, empati dalam proses konseling ini tentunya kita harus melakukannya karena saat konseling ini menceritakan pengalamannya atau menceritakan masalahnya, kita harus berempati atau berusaha menenangkan klien ini dan merasa bahwa kita paham terhadap apa permasalahan yang dialaminya. Dalam empati terdapat 6 aspek. Yang pertama itu ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Nah, memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri ini dengan keadaan diri sendiri dan orang lain. Coba contohnya, ada orang yang tertimpa musibah dan kita ini berusaha menempatkan diri kita bila kita berada di situasi tersebut. Itu hal tersebut mencerminkan kepribadian yang sangat dan pandai berempati. Yang kedua itu ada kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima dan menolak. Yang ketiga itu ada kepercayaan. Nah, empati lahir karena adanya rasa percaya, kecenderungan bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Yang keempat itu ada komunikasi. Nah, komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasinya dengan jelas. Kejelasan informasi ini dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Contohnya, klien ini menceritakan masalahnya dengan jelas dan kita merasa empati karena masalah yang dihadapinya. Contoh yang kelima itu ada perhatian. Nah, orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian atau perhatian terhadap hal yang ada di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Empati di sini tidak harus membantu. Kata empati di sini merasakan apa yang ia rasakan. Keenam itu ada kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah dilihat, mendengar, memerhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Nah, kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain ini contohnya seperti mengatakan bilang, saya paham apa yang kamu rasakan. Di situ pasti klien merasa dirinya ada atau ada yang ingin merasa tidak sendiri karena kita ini di sini sebagai konseling membantu klien agar dia tidak merasakan dirinya bahwa dia sendiri dan kesepian. Nah, teman-teman, itu tadi 2 materi yang saya jelaskan. Yang pertama ada faktor-faktor keberhasilan dalam konseling, yang kedua ada empati dan aspek-aspek dalam empati. Sekian materi yang saya sampaikan pada video kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.